Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Musapa SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dengan DRS Bambang Effendi MPD sebagai fasilitator BBGP kelas 09345 dan Ibu Siti Andayani MPD sebagai pengajar praktik kelas 09345A. 1.4.A.8 Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif tercipta jika penerapan disiplin dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi perilaku manusia tergolong menjadi dua macam, diantaranya yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi perilaku manusia yaitu motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Berikutnya yaitu 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar tetap menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu diantaranya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Berikutnya yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, di mana seorang guru harus berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, di mana bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif bisa dikategorikan menjadi yang pertama, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Filosofi KHD, dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya sesuai dengan kodrat yang ada pada peserta didik. Nilai dan peran guru penggerak.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan membuat prakarsa perubahan diri sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi yang dapat kita ambil diantaranya yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri serta diwujudkan dalam tindakan nyata dan dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya merasa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat pada saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan yang harus diperbaiki, yaitu posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu yaitu saya diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah.
Perasaan saya agak tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun juga di rumah agar tercipta kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.